Penelitian menunjukkan bahwa 88% penduduk Indonesia mengalami masalah dengan kesehatan gigi mereka. Walaupun mengetahui pentingnya kebersihan gigi, namun hanya 2,8% saja orang yang membersihkannya secara benar. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa hikmat, maka pengetahuan akanlah sia-sia. Dengan memahami kaitan antara iman dan hikmat, maka saudara dapat bertumbuh dalam hikmat. Dengan demikian, maka saudara akan mengalami kehidupan yang tidak akan saudara sesali. Orang yang mempercayai Tuhan adalah orang yang memiliki hikmat, sehingga hidupnya tidak diwarnai dengan penyesalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Jangan lewatkan ibadah doa pagi yang akan menolong Anda untuk membangun keakraban dengan Tuhan serta memperkokoh iman Anda. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga dapat diikuti secara online melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Pertemuan doa Oasis telah menyegarkan rohani dan memulihkan kehidupan banyak orang. Bagaimana dengan Anda? Ikuti pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Pendaftaran baptisan air dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Tak terukur dan tak habis-habisnya kasih setia Tuhan bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Tahukah saudara, apakah masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh orang di Indonesia? Bukan masalah sakit flu atau tekanan darah tinggi maupun diabetes. Memang semua itu merupakan penyakit yang sangat jamak terjadi di Indonesia. Namun berdasarkan hasil riset Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, sesungguhnya masalah kesehatan terbesar di Indonesia adalah masalah kesehatan gigi. Berdasarkan riset tersebut didapati bahwa 88% penduduk Indonesia mengalami karies atau gigi yang berlubang. Bukankah masalah kesehatan gigi ini seharusnya dapat dicegah? Yaitu kalau saja orang membersihkan giginya secara rajin, yaitu dengan menyikatnya secara teratur. Masalahnya, seperti yang dipaparkan dalam seminar yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, yaitu dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2023, ternyata hanya 2,8% masyarakat Indonesia yang telah menyikat giginya secara benar. Tidaklah mengherankan apabila jumlah penderita masalah kesehatan gigi di negeri kita sangatlah tinggi. Tentu kondisi ini tidaklah terlepas dari peranan orang tua dalam hal mendidik anak-anak mereka untuk menggosok gigi secara benar dan teratur. Hanya saja, saudara-saudara yang memiliki anak yang masih kecil tentu sangat memahami betapa tidak mudahnya untuk menyuruh anak-anak agar menggosok gigi secara disiplin di pagi hari dan terlebih lagi di malam hari. Mereka cenderung mengabaikan nasihat dan instruksi yang diberikan oleh orang tua mereka tentang kebersihan gigi ini.
Padahal tidak jarang ibu-ibu yang berkata kepada anak-anaknya, kalau kalian tidak menuruti nasihat saya, yaitu menggosok gigi sebelum tidur, janganlah menyesal kalau nanti gigi kalian berlubang dan menjadi rusak. Namun demikian, tetap saja peringatan dari sang ibu itu diabaikan oleh anak-anaknya. Saya duga banyak di antara saudara yang pernah mendengar nasihat tadi dan yang sekarang merasa menyesal karena telah mengabaikan nasihat yang berharga tersebut. Sesungguhnya penyesalan yang seperti itu tidak perlu terjadi. Kalau saja di waktu masih bocah, saudara bersedia menuruti nasihat yang diberikan oleh orang tua saudara. Tetapi memang itulah kecenderungan manusia. Walaupun sudah mengetahui risiko dari tindakan yang mereka lakukan, yaitu karena telah diberitahu, tetap saja orang tidak melakukan apa yang telah mereka ketahui. Apa yang menjadi masalah dari hal tersebut? Inilah masalahnya, yaitu kurangnya hikmat. Tahu namun tidak berhikmat. Sebab pada dasarnya hikmat adalah penggunaan dari pengetahuan secara tepat. Sehingga walaupun orang memiliki pengetahuan, tetapi kalau ia tidak memiliki hikmat, maka orang tersebut tidak akan melakukan apa yang telah ia ketahui. Alhasil, pengetahuan yang ada pada dirinya tidaklah bermanfaat. Dengan kata lain, bukan saja orang memerlukan pengetahuan, tetapi terlebih lagi ia harus memiliki hikmat. Hanya dengan demikian, barulah hidupnya tidak akan diwarnai dengan penyesalan. Living with no regrets. Penyesalan baik dalam hal-hal yang penting, seperti masalah gigi yang berlubang tadi, sampai kepada hal-hal yang sangat serius. Seperti misalnya, penyesalan karena salah dalam memilih pasangan hidup. Atau penyesalan karena telah keliru dalam menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Atau yang lain lagi, yaitu penyesalan karena telah salah dalam menginvestasikan keuangan pada bidang usaha yang tidak seharusnya ia kerjakan. Dan masih banyak penyesalan lainnya. Bukankah kehidupan yang bebas dari penyesalan atas hal-hal yang sebenarnya dapat dihindari itu sepatutnya menjadi dambaan dari semua saudara? Itulah sebabnya di sepanjang bulan ini, yaitu sebelum kita mengakhiri tahun yang sedang kita jalani, saya mengajak saudara untuk mempelajari firman Tuhan tentang manfaat dari hikmat dan bagaimanakah jalan untuk mendapatkan hikmat tersebut. Untuk itu, kita menelaahnya berdasarkan firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Amsal Salomo. Saya berharap melalui telaah tersebut, saudara akan dimampukan untuk mengisi hari-hari yang ada di hadapan Anda dengan penuh hikmat. Sehingga ketika saudara menoleh ke belakang, saudara tidak akan menyesali perjalanan hidup yang telah saudara lalui. Dengan maksud tersebut, maka hari ini saya mengajak saudara untuk membaca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 10. Di dalam ayat-ayat ini diutarakan tentang kaitan hidup di dalam hikmat dengan sikap percaya atau iman kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 10. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, di sepanjang bulan ini kita mempelajari tentang hikmat berdasarkan firman Tuhan yang termaktub di dalam kitab Amsal Salomo.
Mengapa kitab ini? Sebab kitab Amsal Salomo merupakan kitab yang secara khusus membahas tentang seluk-beluk hikmat. Dalam kaitan itu, maka di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 yang telah kita baca tadi, diperintahkan agar orang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hikmat tidaklah terlepas dari iman atau percaya kepada Tuhan. Artinya, dengan semakin percaya kepada Tuhan, maka orang akan semakin bertumbuh di dalam hikmat. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati ada orang yang berkata bahwa dirinya percaya kepada Tuhan, namun tindakan-tindakan yang ia lakukan tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang berhikmat. Sehingga sebaliknya dari hidup dalam kehidupan yang bermakna serta berbahagia, justru tindakan-tindakan yang bersangkutan mengakibatkan kehidupannya menjadi berantakan. Kalau demikian, apakah makna dari percaya kepada Tuhan yang diutarakan di ayat 5 tadi? Dengan menelah ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 6 sampai 10, maka kita dapat menyimpulkan bahwa wujud dari sikap percaya kepada Tuhan yang menghasilkan hidup yang berhikmat adalah yang pertama, menghargai hikmat Tuhan. Saya ulangi, wujud dari sikap percaya kepada Tuhan yang menghasilkan hidup yang berhikmat adalah yang pertama, menghargai hikmat Tuhan. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan juga akan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Alhasil, sebaliknya dari hanya bersandar pada pikiran atau hikmat manusiawi, orang tersebut akan bersandar pada hikmat Allah. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa hikmat Tuhan antara lain tercermin di dalam firman-Nya. Hal tersebut secara tidak langsung diutarakan di dalam Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai 6. Oleh karena itu, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan menghargai firman Tuhan. Dengan demikian, ia juga akan menghargai hikmat Tuhan yang tercermin dalam firman Tuhan tadi. Hal ini sama seperti orang yang berkata, saya percaya bahwa dokter yang mengobati saya adalah dokter yang dapat diandalkan. Apabila kata-kata yang ia ucapkan tersebut bukan sekadar suatu basa-basi, namun sungguh-sungguh mengungkapkan sikap percaya yang ada pada dirinya, maka ia akan menghargai nasihat-nasihat yang diberikan oleh sang dokter. Nasihat-nasihat yang mencerminkan pengetahuan dan pemahaman yang ada pada sang dokter. Tetapi lain halnya apabila orang tersebut berkata, saya percaya kepada apa yang Pak Dokter katakan. Namun di saat yang sama di dalam hati ia berkata, apa yang dikatakan oleh Pak Dokter ini tidak masuk di akal. Saya merasa diri saya sehat-sehat saja. Bagaimana mungkin saya mengidap penyakit seperti yang ia katakan? Tidak mungkinlah. Pengakuan di mulut dan perkataan di hati yang kontradiktif ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang tersebut tidak mempercayai sang dokter. Demikianlah halnya dengan orang yang mengaku bahwa ia percaya kepada Tuhan. Namun di saat yang sama dalam hati ia tidak mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Sikap kontradiktif seperti itu menunjukkan bahwa sesungguhnya yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan juga akan menghargai firman dan hikmat Tuhan. Tentang hal itu di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 7 tadi ditulis sebagai berikut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kedua ayat ini mengutarakan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan,
yaitu yang percaya dengan segenap hatinya, tidak akan sekadar bersandar pada pengertiannya sendiri dan beranggapan bahwa dirinya adalah orang yang bijak. Ketika ia mendapati bahwa firman Tuhan berada di luar kemampuan akalnya untuk mencernanya, ia tidak akan berkata, firman Tuhan ini tidak masuk di akal, aku tidak usah mempercayainya. Dengan berkata seperti demikian, maka orang tadi beranggapan bahwa dirinya lebih berpengertian dan lebih bijak dibandingkan Tuhan yang telah berfirman. Sebaliknya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan berkata, Tuhan, aku tidak memahami hal ini, namun aku memilih untuk mempercayai dirimu. God, I don't understand this, but I choose to trust you. Dengan berkata seperti itu, orang tadi mengaku betapa terbatasnya hikmat yang ada pada dirinya, sehingga ia tidak memahami hikmat yang ada pada Tuhan. Dan kalaupun ia tidak dapat memahami firman Tuhan, yaitu karena terbatasnya hikmat yang ada pada dirinya, ia akan tetap percaya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sikap percaya kepada Tuhan yang menghasilkan hikmat dalam diri kita. Selanjutnya yang kedua, wujud dari sikap percaya kepada Tuhan yang menghasilkan hidup yang berhikmat adalah menaati firman Tuhan. Saya ulangi, yang kedua, wujud dari sikap percaya kepada Tuhan yang menghasilkan hidup yang berhikmat adalah menaati firman Tuhan. Karena seperti yang berulang-ulang telah saya utarakan, wujud dari iman adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Kaitan antara percaya dan ketaatan inilah yang nampak dari tanggapan orang terhadap kata-kata yang diucapkan oleh Charles Blondin. Seperti yang beberapa kali telah saya ceritakan dalam khotbah-khotbah saya. Charles Blondin, orang pertama yang berhasil berjalan pada tali yang direntangkan di atas air terjun Niagara. Itulah air terjun yang memisahkan antara Amerika Serikat dan Kanada. Bukan hanya satu kali saja ia melakukan tindakan yang sangat berbahaya tersebut, namun berkali-kali. Sehingga kemahiran dan pengalamannya dalam berjalan pada tali yang direntangkan atau tie rope ini tidak perlu diragukan lagi. Suatu ketika, Charles Blondin berjalan menyeberangi Niagara sambil mendorong wheelbarrow atau kereta beroda satu yang biasa dipakai orang untuk membawa bahan-bahan bangunan. Di kedua sisi tebing Niagara, ribuan orang berjejal menyaksikan keberanian dan keterampilannya. Kali ini, ia berangkat dari sisi Kanada. Ketika ia berhasil sampai di sisi tebing Amerika Serikat dengan selamat, maka para penonton pun bersorak-sorai memuji-muji Blondin. Konon menurut cerita, sementara ia masih berada pada tali yang terentang tadi, Blondin bertanya kepada para penonton, apakah kalian percaya bahwa aku mampu untuk melakukannya lagi? Mereka semua berteriak, ya kami percaya. Kemudian sambil menunjukkan jarinya kepada kereta yang ia dorong, Blondin bertanya kembali, apakah kalian percaya bahwa aku akan mampu melakukannya dengan membawa seseorang di dalam kereta ini? Kembali para penonton itu berteriak, ya kami percaya. Lalu Blondin pun berkata, baik, sekarang siapa yang bersedia naik di kereta ini untuk aku bawa ke seberang sana? Semua orang tadi diam 1000 bahasa. Orang-orang yang bersorak-sorai tadi sekarang semuanya bungkam. Tidak satu pun di antara mereka yang bersedia naik ke dalam kereta tersebut. Kepercayaan mereka terhadap Blondin hanya dalam bentuk kata-kata yang tidak diwujudkan dalam tindakan. Itulah sikap percaya yang semu. Sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh percaya akan menaati apa yang dikatakan oleh pribadi yang ia percayai. Kembali kepada cerita saya tentang orang yang datang berobat kepada dokter tadi.
Kalau orang itu sungguh-sungguh percaya bahwa sang dokter adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka ia bukan hanya mempercayai nasihat dari sang dokter, tetapi ia juga akan menaatinya. Kalau dokter tadi berkata, saudara harus menghindari makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, dan saudara perlu berolahraga secara teratur, maka ia akan benar-benar melaksanakan apa yang dikatakan oleh sang dokter tersebut. Itulah sikap percaya dalam tindakan yang menjadikan orang tersebut sebagai pribadi yang berhikmat. Tidaklah mengherankan apabila dalam Amsal pasal 3 ayat 6 ditulis, akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata mengakui atau dalam bahasa Inggris acknowledge di ayat 6 ini antara lain dapat diartikan sebagai suatu sikap ketaatan. Sehingga ayat tersebut juga dapat berarti taatilah Tuhan di dalam seluruh kehidupan saudara. Maka ia yang akan meluruskan jalan saudara. Dengan kata lain, apabila kita dalam iman menaati firman Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab untuk menggenapi apa yang ia janjikan dalam firman-Nya tersebut. Sekarang, yang ketiga, wujud sikap percaya kepada Tuhan yang menghasilkan hidup yang berhikmat adalah menyerahkan kehidupan ke dalam tangan-Nya. Saya ulangi, yang ketiga, wujud dari sikap percaya kepada Tuhan yang menghasilkan hidup yang berhikmat adalah menyerahkan kehidupan ke dalam tangan-Nya. Tentang hal ini perlu kita pahami bahwa sesungguhnya semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidaklah terlepas dari sikap percaya. Sebagai contoh, tindakan dari seorang penerjun payung. Hanya karena ia percaya bahwa parasut yang ia gunakan dapat diandalkan, barulah ia bersedia terjun dari ketinggian 800 meter dari permukaan tanah. Berarti karena ia percaya pada parasut yang ia kenakan, barulah ia bersedia menyerahkan keamanan atau kehidupannya kepada parasut tersebut. Begitu pula halnya dengan orang yang bersedia jantungnya dioperasi oleh seorang dokter. Karena ia percaya bahwa sang dokter tersebut dapat diandalkan, maka ia rela menyerahkan keamanan dari nyawanya kepada sang dokter yang membedah tubuh dan jantungnya. Contoh yang lain, orang bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya setiap hari dari pagi sampai senja di perusahaan tempat ia bekerja. Karena ia percaya bahwa di akhir bulan nanti ia akan mendapatkan gaji seperti yang dijanjikan. Berarti karena ia percaya kepada pemimpin perusahaan tempat ia bekerja tersebut, maka orang tadi bersedia memberikan kehidupannya dengan bekerja di situ. Semua contoh tadi dan masih banyak contoh lainnya menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara sikap percaya dan kerelaan untuk menyerahkan kehidupan kepada pribadi yang dipercaya. Lebih jauh, di dalam Amsal pasal 3 ayat 9, penyerahan kehidupan kepada pribadi yang kita percaya tersebut, dalam hal ini yaitu Tuhan, antara lain dapat diwujudkan dengan mempersembahkan harta dan hasil jerih lelah kita kepadanya. Tentang hal itu, di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 ditulis sebagai berikut. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Mengapa demikian? Sebab harta dan hasil jerih lelah yang diperoleh seseorang yang bekerja sesungguhnya merupakan buah dari kehidupan yang bersangkutan. Untuk memahami hal ini, coba kita pikirkan contoh berikut. Seorang petani setiap hari bekerja keras dari pagi sampai petang. Untuk itu ia memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya guna mengolah lahan yang ia miliki. Apabila di kemudian hari kerja kerasnya tersebut mendatangkan hasil yang di ayat 9 tadi diistilahkan sebagai hasil tanah, bukankah dengan demikian hasil tersebut merupakan buah dari kehidupannya? Oleh karena itu, memberikan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk
mempersembahkan harta atau keuangan kepadanya, yaitu yang diistilahkan di ayat 9 sebagai memuliakan Tuhan dengan harta dan buah sulung dari hasil tanah, sesungguhnya adalah sama dengan mempersembahkan kehidupan kita kepadanya. Tindakan ini merupakan langkah yang berhikmat. Karena di dalam Amsal pasal 3 ayat 10, Tuhan berjanji sebagai berikut. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Apabila orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga ia meyakini bahwa janji Tuhan ini adalah benar, maka ia tidak akan ragu untuk menaati firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 tadi. Dengan sukacita, ia akan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Ia tahu bahwa di samping langkah tersebut merupakan wujud dari ketaatannya terhadap firman Tuhan, juga merupakan ungkapan dari sikap penghormatannya kepada Tuhan. Hal ini tidak terlepas dari iman kita kepada Tuhan. Sebab pandangan atau iman kita tentang siapakah Tuhan akan menentukan sikap kita kepadanya. Apabila kita memandang dan percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha mulia, sehingga dapat diandalkan, maka kita akan menghormati Dia dengan seluruh keberadaan kita. Hal tersebut dikemukakan oleh Joanna Weaver dalam bukunya yang berjudul Embracing Trust. Di situ ia mengutip kata-kata yang diucapkan oleh A.W. Tozer, pengkhotbah dan penulis yang terkenal itu, yaitu, "If my concept of God is worthy of God, it can be reverent, profound, beautiful." Kalau saya terjemahkan secara bebas artinya, kalau pandangan saya tentang Tuhan adalah memang sesuai dengan keadaan dari Tuhan yang sesungguhnya, maka pandangan itu akanlah penuh dengan hormat, mendalam, dan indah. Singkat kata, kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan yang sebenarnya, dan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita akan benar-benar menghargai dan menghormati Dia. Untuk itu, kita akan rela menyerahkan kehidupan kita kepadanya, termasuk dengan mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, 3 bulan lagi gereja kita akan genap berusia 35 tahun. Berawal dari 40 orang anggota jemaat dan tanpa memiliki aset apapun, Tuhan mengizinkan kita hari ini melayani ribuan anggota jemaat dan selama ini telah menghasilkan ratusan orang hamba Tuhan yang sekarang melayani dengan sepenuh waktu di berbagai gereja yang telah kita rintis di seluruh Indonesia. Tuhan juga memberkati kita dengan berbagai aset yang merupakan hasil dari persembahan seluruh anggota jemaat. Persembahan yang dilakukan karena keinginan untuk memuliakan Tuhan melalui harta yang mereka miliki. Tuhan setia kepada janjinya. Kita dapat melihat langkah iman yang dilakukan oleh jemaat tersebut. Tuhan balas dengan berkat-berkatnya, yaitu seperti yang ditulis di dalam Amsal pasal 3 ayat 10 tadi. Beberapa waktu yang lalu seorang anggota jemaat bercerita kepada saya. 10 tahun yang lampau, ia membuat janji iman untuk memberi persembahan bagi pembangunan gedung gereja kita di Pasir Koja. Janji iman, yaitu memberi persembahan dengan jumlah tertentu setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun. Tahap pertama di janji iman itu dapat ia lewati dengan lancar. Tetapi di luar dugaannya, bulan berikutnya, dunia bisnis mengalami masa yang sukar. Namun demikian, ia mengambil keputusan untuk tetap menepati janji yang telah ia buat kepada Tuhan. Uang tabungan yang ia miliki, ia gunakan untuk memenuhi tahap kedua dari janji iman yang telah ia buat. Apa yang terjadi? Dunia bisnis semakin lebih berat. Tiada pilihan lain. Untuk memenuhi tahap yang ketiga dari janji iman tersebut, ia berencana untuk menjual mobil yang ia miliki. Tetapi seperti yang telah saya katakan tadi, Tuhan
adalah pribadi yang setia. Orang yang memuliakan Tuhan dengan harta yang dimilikinya akan dibalasnya secara berlimpah-limpah seperti yang ditulis dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 tadi. Kembali, di luar dugaan dari anggota jemaat yang saya ceritakan ini, Tuhan membuka jalan sehingga dalam 2 bulan kemudian usaha yang bersangkutan mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Sehingga dengan demikian, bukan saja ia tidak usah menjual mobil yang ia miliki guna memenuhi janji imannya, Tuhan juga mengembalikan seluruh persembahan yang telah orang itu berikan secara berlipat kali ganda. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia dapat diandalkan. Oleh karena itu orang yang percaya kepadanya sesungguhnya telah melakukan langkah yang berhikmat dan akan memperoleh hikmat yang lebih besar. Sikap percaya kepada Tuhan Yesus yang membuat orang menghargai hikmat Tuhan, menaati firman Tuhan, dan menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hampir 10 bulan di tahun ini telah kami lalui. Tuntunanmu menunjukkan betapa engkau adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Karena sesungguhnya tuntunanmu tidak pernah keliru. Firmanmu itu benar dan dapat diandalkan. Tuhan, tolong kami untuk bukan hanya percaya, tetapi mewujudkan percaya itu dalam ketaatan terhadap firman-Mu. Sehingga Engkau yang akan meluruskan jalan kami. Sehingga Engkau yang akan menyegarkan tubuh kami. Seperti janji-Mu. Dan kami percaya firman dan janji-Mu itu sungguh benar adanya. Engkau akan membalaskan penyerahan hidup kami kepadamu dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah seperti yang Kau telah katakan. Tuhan Yesus, oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam 2 bulan terakhir di tahun ini dan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau layak menerima penghormatan kami. Karena Engkau maha pengasih. Karena Engkau maha baik. Anugerah-Mu sungguh sangat besar bagi kami. Dalam anugerah-Mu itu Engkau telah menebus kami dari kegelapan. Melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib, Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa. Dan memberikan kepada kami hari depan indah seperti yang Kau janjikan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk berjalan dalam hikmat-Mu. Berjalan sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami dapat meraih hari depan indah seperti yang telah Engkau rencanakan. Tuhan Yesus, di dalam hari-hari akhir ini, saya berdoa ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan melimpahkan segala mujizat dan kebaikan-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Oh Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan doa ini, yaitu di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Amin. So
Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.